Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa di mata kuliah Manajemen Strategik dengan kode IMBS 4430. Di sesi pendahuluan ini, izinkan kami memperkenalkan diri yang akan membersamai rekan-rekan mahasiswa dari sesi 1 sampai sesi 8 kelak. Saya Hendrawan dengan ID tutor 03005335. Saya saat ini berusia 44 tahun, berdomisili di Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehari-hari saya bekerja sebagai ASN di pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dan selain itu juga saya menulis beberapa artikel yang berhubungan dengan organisasi dan lain sebagainya. Dan saya telah menerbitkan 2 buku. Mungkin rekan mahasiswa bisa kunjungi blog pribadi saya di jejak literasi hendrawan habang.blogspot.com. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, sebagai sesi pendahuluan kita akan sampaikan bahwa ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka dalam penyelenggaraan tutorial online. Antara lain terkait dengan sesi. Sesi dibagi menjadi 8 sesi. Dari 8 sesi ini, setiap sesi itu diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang mana memiliki bobot 20%. Dan setiap sesi itu memiliki forum diskusi. Forum diskusi ini juga wajib ditanggapi oleh rekan-rekan mahasiswa, yang mana diskusi ini memiliki bobot 30%. Kemudian ada tugas. Nah, tugas ini ada 3. Tugas 1 pada sesi ketiga, tugas 2 pada sesi kelima, dan tugas 3 pada sesi ke-7. Dan tugas ini memiliki bobot 50%. Nah, rekan mahasiswa, agar pembelajaran kita pada tutor ini optimal dan memiliki hasil yang maksimal, rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa mentaati aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini Universitas Terbuka. Jadi untuk diskusi, daftar hadir serta tugas silakan dikerjakan. Baik rekan mahasiswa, di manajemen strategik ini rekan mahasiswa perlu mengetahui deskripsi singkat mata kuliah. Nah, berikut deskripsi singkat mata kuliah. Mungkin tidak perlu kami bacakan di sini. Rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di LMS, ada di sana. Semua file ada di sana, bahkan mahasiswa bisa download langsung di LMS. Silakan mahasiswa kunjungi LMS secara berkala. Adapun kompetensi umum pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan berbagai prinsip dan konsep manajemen strategi, serta mampu melakukan formulasi strategi. Dan daftar pustakanya ada di RBV, Perpustakaan Digital, Ruang Baca Virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Nah, silakan rekan-rekan akses di sana, serta beberapa referensi yang relevan dengan pembelajaran kita pada setiap sesinya. Silakan rekan-rekan memperkaya referensi untuk menunjang pembelajaran kita. Seperti berikut. Dan banyak referensi-referensi lain yang mungkin akan rekan-rekan mahasiswa temui untuk menyelesaikan diskusi-diskusi serta tugas-tugas di setiap sesinya kelak.
Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, kita mulai di sesi 1 untuk kompetensi khusus. Adapun capaian pembelajaran pada sesi 1 ini, mahasiswa mampu menguraikan komponen pokok manajemen strategik, mazhab dan ilmu manajemen strategik, serta evolusi manajemen strategik. Adapun pokok bahasanya, komponen mazhab, dan evolusi manajemen strategik. Dan sub pokok bahasannya, pertama, pengertian komponen dan mazhab manajemen strategik. Yang kedua, evolusi dan praktik manajemen strategik. Nah, adapun aktivitas belajar, rekan mahasiswa akan belajar mandiri melalui LMS, mempelajari materi inisiasi yang bisa di-download langsung atau dibaca di sana. Terus mempelajari materi pengayaan yang ada di RBV tentunya, serta referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran kita di sesi 1 ini. Terus ada diskusi, ada latihan soal. Dan diskusi itu yang kami sampaikan tadi, itu memiliki bobot 30%. Jadi sayang sampai kalau rekan-rekan mahasiswa terlewatkan. Pada sesi 1 ini kita tidak ada tugas tutorial, adapun sumber belajarnya di modul 1. Kita mulai di modul 1. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi kedua kelak, ini capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan industri. Dan pokok bahasanya analisis lingkungan makro dan industri serta konstruksi skenario. Dan sub pokok bahasannya ada 4, prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro, komponen dan rincian analisis lingkungan bisnis makro, analisis lingkungan industri, dan konstruksi skenario model Royal Dutch to Sell. Aktivitas belajar sama seperti pada sesi kedua, jadi kita belum ada tugas tutorial. Dan sumber belajarnya ini ada 2 modul 2 dan modul 3. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi 3 kelak, capaian pembelajaran kita diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Pokok bahasanya kekuatan dan kelemahan perusahaan. Serta sub pokok bahasanya, pertama, kekuatan dan kelemahan perusahaan atau pendekatan manajerial, analisis keunikan kepemimpinan. Aktivitas belajar ini mengerjakan tugas, ada tambahan mengerjakan tugas, karena ini tugas pertama untuk mata kuliah ini, yaitu tugas 1 pada sesi ketiga. Sumber belajarnya ada di modul 4 serta referensi-referensi lain yang relevan dengan pembelajaran di sesi ketiga. Baik, di sesi keempat nanti mahasiswa, capaian pembelajaran mahasiswa mampu menggunakan matrik TAUS. Pokok bahasanya analisis TAUS dan sub pokok bahasanya analisis TAUS klasik dan matriks SWOT 4 kuadran. Aktivitas belajar sama seperti sesi 1 dan sesi 2 tanpa tugas tutorial. Baik, sumber belajarnya ada di modul 5 serta referensi lain yang relevan dengan pembelajaran di sesi yang bersangkutan. Baik, di sesi kelima kelak, rekan-rekan mahasiswa, capaian pembelajarannya mampu menggunakan matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 dan MDTI atau matriks daya tarik industri. Nah, pokok bahasanya matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri, MP3 dan MDTI. Dan sub pokok bahasanya matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Aktivitas belajar, ini di sesi 5, ingat sudah kita mengerjakan tugas kedua ya. Jadi tugas kedua, tugas tutorialnya, sumber belajar kita di modul 6 dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pembelajaran di sesi 5 ini. Baik, di sesi 6 kelak, rekan-rekan mahasiswa capaian pembelajarannya mampu menguraikan tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan serta intervensi strategis korporat. Adapun pokok bahasannya,
visi, misi, dan intervensi strategis korporat. Subpokok bahasan, visi dan misi. Yang kedua, intervensi strategis korporat. Aktivitas belajar sama seperti sebelum-sebelumnya, kecuali tugas tidak ada di sesi ke-6 ini. Super belajar, modul 7, sama seperti yang lain, referensi lain yang relevan dengan pembelajaran pada sesi ke-6. Baik, sekarang sesi 7, capaian pembelajaran rekan-rekan mahasiswa mampu menguraikan strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Yang selanjutnya, untuk pokok bahasan, strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan, subpokok bahasannya, strategi pertumbuhan, strategi penyehatan perusahaan, dan divestasi. Dan aktivitas belajar sesi ke-7, ingat ini ada tugas ketiga. Ya, ini tugas terakhir, memiliki bobot sama 50% seperti tugas-tugas lainnya. Dan sesi ke-7 ini sumber belajar kita ada di modul 8.